Oke, kali ini kita belajar tentang soal tes pengetahuan UUD 1945. Ya, sebenarnya gue cuma gabut pingin bikin YouTube tentang tes psikotes, psikologi, matematika dasar. Mungkin itu yang bisa gue bantu. Setidaknya gue berguna buat anak-anak yang nggak bisa ikut les gitu kan. Ini sebenarnya dasar dari TWK ini kita paham tentang pengetahuan UUD 1945. Jadi kalau kita paham dasar-dasar ini, pasti nanti pas kita tes TWK kita paham. Soalnya tes TWK itu nggak sesederhana ini, tapi ini dasar-dasarnya. Kita mulai. Satu, Undang-Undang Dasar 1945 hingga saat ini telah mengalami, jadi ini 4 kali amandemen. D. Undang-Undang Dasar 1945 sempat tidak berlaku sebagai hukum dasar tertulis di Indonesia karena perubahan konstitusi pemerintahan. Setelah kembali menjadi Republik Indonesia, UUD 1945 kembali berlaku pada tanggal, ini setelah Kongres bubar kan balik lagi nih ke konstitusi NKRI. Jadi kita kembali lagi pakai UUD 1945 22 Juli 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. C. Berikut ini yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi anggota MPR itu DPR sama DPD. Yang di sini cuma ada anggota DPR, jadi A. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib bersidang di ibu kota negara setidaknya sekali dalam 5 tahun. Dalam menentukan keputusan, MPR menetapkan dengan suara terbanyak. C. Kewenangan perubahan atau amandemen UUD berada pada amandemen UUD itu ada di MPR. Pihak yang dapat melantik presiden dan wakil presiden adalah jelas MPR. Di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi adalah jelas presiden. Seorang presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada jelas DPR. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, presiden menetapkan peraturan pemerintah. B. Berikut ini syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang dimuat dalam UUD 1945. Ini ada kecualinya. Warga negara Indonesia, benar. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, benar. Tidak mengkhianati negara, benar. Sehat jasmani dan rohani, benar. E. Memiliki jumlah total suara partai minimal 25%. Ini salah nih. Jadi jawabannya E. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh C. Jelas rakyat. Nomor 14. Sesuai dengan UUD 1945, presiden dapat menjabat maksimal 10 tahun berturut-turut, berarti 2 periode 5 tahun. Dan boleh dipilih lagi setelah 5 tahun. 1 periode dia nggak menjabat nih. Nanti 5 tahun berikutnya dia kalau mau nyalon masih bisa. Oke, nomor 15. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan presiden atas usul dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebab sebagai berikut kecuali. Ini kita cari presiden terbukti melakukan korupsi, ya benar. Presiden melakukan pelanggaran hukum, iya benar. Ini C nih ketemu nih. Presiden tidak sependapat dengan DPR. Ini nggak boleh nih. Salah ini. Jadi jawabannya C karena ada kecuali. Nomor 16. Pihak yang berhak memutuskan dugaan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara oleh presiden atau wakil presiden adalah Mahkamah Konstitusi nomor 17. Dalam rangka memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya 30 hari. D, jawabannya D, udah ketemu nih. 30 hari setelah menerima usulan tersebut. Oke, kita lanjut nomor 18. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam UUD 1945 pasal 7C. Jadi B. Ini 7C ini, B. Nomor 19. Apabila seorang presiden tidak dapat menjalankan tugasnya karena diberhentikan dari jabatannya, maka tugasnya digantikan oleh, ya jelas, wakilnya dong. D, wakil presiden. Apabila presiden dan wakil presiden diberhentikan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, pelaksanaan tugas presiden antara lain Menko Perekonomian, tidak, Menteri Dalam Negeri. Ya, Menteri Dalam Negeri, B. Jadi kalau semisal Menteri Dalam Negerinya nggak ada juga, jadi yang menggantikan itu Menteri Luar Negeri. Kalau Menlunya udah nggak ada, jadi Menteri Pertahanan. Oke, lanjut, kita nomor 21. Sebelum presiden memangku jabatan, ia wajib bersumpah menurut agama di hadapan, jelas C, DPR dan MPR. Oke, 22. Kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dipegang oleh, jelas, presiden. C. Ada lagi nih nomor 23. Presiden dapat menyatakan perang dengan negara lain melalui persetujuan, ya jelas, DPR, perwakilan kita. 24. Pengangkatan duta dan konsul dapat dilakukan oleh, jelas, presiden atas pertimbangan DPR. Nah, ini ketemu nih. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dari A, jelas, DPR. 26. Presiden berhak memberikan garasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi. Gerasi itu pengampunan, rehabilitasi itu mengembalikan nama baik yang telah hilang. Itu atas pertimbangan Mahkamah Agung. C. Oke, cukup sekian. Semoga yang saya sampaikan berguna buat kalian semua. Yang gue sampaikan. Bye bye, see you next time.